Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Berjumpa kembali sahabat dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Rabu 8 April 2020 bersama saya, Endri Sonea. Perdana kami hadirkan informasi dari Ralita FM Pamekasan bersama Kholik Maulidi tentang Kepala Dinkes Pamekasan sebut pencegahan efektif COVID-19 rutin mencuci tangan menggunakan sabun. Virus corona atau dikenal COVID-19 kini terus mewabah ke seluruh penjuru dunia. Namun, kunci utama pencegahan virus menular tersebut, kata pelaksana tugas atau PLT Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Dr. Ahmad Marsuki adalah dengan rutin cuci tangan menggunakan sabun. Menurut Dr. Marsuki, pencegahan itu adalah cara yang paling efektif. Sebab virus corona masuk melalui 3 jalur, yakni mata, hidung, dan mulut. Biasanya, paling rentan virus itu masuk ketika tangan kotor, kemudian menyentuh area wajah. Kemudian virus corona, kata dia biasanya juga bisa menginfeksi dari percikan batuk atau bersin. Sehingga, bagi orang yang menderita sakit pilek, flu, dan batuk agar menggunakan masker. Bila bersin, menggunakan tisu dan buang ke tempat yang aman. Kunci utama sebetulnya kita tetap di pencegahan, bahwa kita harus tahu persis bahwa virus corona itu masuknya lewat mata, kemudian hidung dan mulut. Mata, hidung, dan mulut itu bisa kemasukan virus corona kalau tangan kita menyentuh wajah, atau bisa kena cipratan pada saat orang bersin, batuk, atau bahkan pada saat ngomong biasa bisa juga. Itu yang harus dicegah, supaya tangan kita pada saat memegang wajah itu tidak menginfeksi ke virus tersebut. Paling tidak kita harus cuci tangan pakai sabun. Itu yang sangat efektif, bisa dilaksanakan berkali-kali, tidak ada efek sampingnya. Sebagai informasi, peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Pamekasan mulai dari orang dalam risiko atau ODR kini telah mencapai 6.600 orang lebih. Selanjutnya, orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 200 orang. Kemudian pasien dalam pengawasan atau PDP ada 3 orang dan 1 orang positif corona sebelumnya telah meninggal dunia sebelum diketahui terjangkit COVID-19. Kholik Maulidi, Ralita FM Pamekasan. Selanjutnya, Mega Kristi, RGR FM Tulungagung mengabarkan pasokan bahan pangan lebih dari cukup. Untuk memastikan stok dan stabilitas harga beberapa kebutuhan pokok di tengah merebaknya virus corona atau COVID-19, maka Perumbulok dan PG Mojopanggung menggelar operasi pasar yang dilaksanakan di Pasar Bandung, Kecamatan Bandung. Demi menjaga ketertiban dan menghindari kerumunan massa, serta memberikan kenyamanan bagi para pembeli, dilibatkan personel TNI, Polri, dan Satpol PP. Para pembeli diajak untuk tetap menjaga jarak 1 meter. Selain diharapkan untuk menjaga jarak, pada operasi pasar kali ini juga dibatasi pembeliannya. Setiap orang hanya boleh membeli beras 10 kg, gula 2 kg, serta minyak goreng 2 liter. Hal ini untuk menjaga agar lebih banyak masyarakat yang terlayani, serta menghindarkan dari praktek menjual kembali apa yang sudah mereka beli. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birawa MM berpesan agar masyarakat tidak panik dengan melakukan aksi borong, karena pasokan bahan pangan seperti beras, gula, minyak goreng, dan tepung terigu lebih dari cukup. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Berikutnya Suara Madiun, Amanda, terminal dan stasiun sediakan posko COVID-19. Posko COVID-19 didirikan di terminal dan stasiun Madiun. Pembangunan posko ini untuk mengantisipasi penyebaran virus corona di Kota Madiun melalui terminal dan stasiun. Pembangunan posko COVID-19 dimulai sejak Rabu 1 April 2020. Bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun, pihak terminal dan stasiun melaksanakan pengecekan suhu terhadap penumpang yang akan naik maupun turun di terminal dan stasiun. Pengecekan suhu dilakukan untuk memantau kondisi kesehatan penumpang. Jika ditemukan penumpang dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, maka akan langsung dirujuk ke pusat pelayanan kesehatan terdekat. Posko COVID-19 rencananya akan tetap berada di terminal dan stasiun hingga masa darurat COVID-19 berakhir, atau setelah pemerintah mengumumkan bahwa kondisi telah kondusif. Saya Amanda, Radio Suara Madiun. Dari Madiun kita beralih ke Blitar, ada rekan saya Ocha Ahmad dari Persada FM membawa kabar cegah COVID-19. Hingga kini Pemkab Blitar belum berencana menutup pasar.
Menghindari kerumunan massa dalam jumlah banyak menjadi salah satu cara untuk mencegah penyebaran COVID-19. Upaya itu merupakan anjuran langsung dari pemerintah. Salah satu tempat yang dapat menimbulkan kerumunan banyak orang adalah pasar. Meski demikian, sampai saat ini, pemerintah Kabupaten Blitar belum mempunyai rencana untuk menutup sementara pasar. Pernyataan itu ditegaskan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Tafib Wiono. Dijelaskannya, hingga saat ini belum ada langkah dari pemerintah Kabupaten Blitar untuk melakukan penutupan pasar. Meski demikian, ia mengaku sudah menjalankan protokol kesehatan yang disarankan oleh Dinas Kesehatan, di antaranya menyiapkan tempat cuci tangan, pemakaian hand sanitizer, hingga jarak antar pembeli juga sudah diatur. Selain itu, penyemprotan disinfektan di seluruh pasar yang ada di wilayah Kabupaten Blitar juga sudah dilakukan, sehingga masyarakat baik pedagang maupun pembeli tidak perlu panik dan khawatir, serta cukup mengikuti anjuran dari pemerintah. Ada informasi pasar akan ditutup, itu tidak benar. Nanti kalau ada penutupan pasti ada satu pemberitahuan dari pemerintah daerah. Sampai saat ini belum ada langkah-langkah pemerintah untuk melakukan penutupan pasar yang ada di Kabupaten Blitar. Taufik berpesan kepada para pedagang untuk bersabar dalam menghadapi situasi di tengah pandemi COVID-19, karena dampaknya pasar juga menjadi sepi. Segala upaya akan dilakukan agar pedagang bisa tetap berjalan. Usahmat, Radio Persada FM Blitar. Ersal FM Nganjuk, Agustin Merdekawati mengabarkan tentang Pemkab Nganjuk persiapkan skenario karantina wilayah. Keberadaan 4 warga kota Nganjuk yang dinyatakan positif COVID-19 langsung direspon dengan persiapan karantina wilayah. Penerapan skenario tersebut menunggu pengkajian hasil screening kontak 4 pasien. Bupati Novi Rahman Hidayat mengatakan, karantina wilayah kalaupun diterapkan hanya akan dilakukan pada radius tertentu, adapun yang menentukan radiusnya adalah Dinas Kesehatan. Dan salah satu tolak ukurnya yakni kontak di sekitar rumah. Karantina wilayah yang biasa cukup dilakukan di satu lingkungan atau gang. Penerapan yang lebih luas dilakukan jika yang bersangkutan sempat pergi keluar rumah. Seperti karantina di daerah lain, warga yang masuk daerah karantina dilarang keluar rumah. Sebagai gantinya, mereka akan dibantu kebutuhan sehari-hari, yakni satu orang akan dibantu kebutuhan belanjanya senilai Rp25.000 per hari. Dari 105,3 FM, Agustin Merdekawati. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, Polres Ngawi siapkan 5 posko kesehatan. Selengkapnya Suara Ngawi, Akmal Mustafa. Demi menekan penyebaran COVID-19 saat mudik, Polres Ngawi menyiapkan posko COVID-19 di jalur perbatasan antar provinsi di Kabupaten Ngawi, seperti di jalur arteri dan tol. AKBP Diki Aryo Justisianto Kapolres Ngawi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan 5 posko COVID-19 seperti di jalur arteri wilayah Mantingan, di barat rest area tol Solo Ngawi KM 575A, perbatasan Ngawi Magetan di Kras Geneng, perbatasan Ngawi Bojonegoro di Banyu Urip, dan perbatasan Ngawi dengan Madiun di Karangjati. Siapan Polres Ngawi dalam rangka antisipasi penyebaran virus corona di wilayah Ngawi, terutama adanya arahan dari Polda terkait pendirian posko pengawasan atau pendataan warga Ngawi yang baru pulang memudik dari luar kota ataupun luar wilayah Ngawi. Sementara masyarakat yang datang ke Ngawi akan dicek temperatur dan kesehatannya. Jika terindikasi orang dalam pengawasan atau ODP, langsung diserahkan kepada dinas yang bersangkutan untuk melakukan pengawasan. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Beralih ke kabar selama karantina, Pemkab Lumajang siapkan pasukan logistik. Informasi selengkapnya bersama Bobi Wijaya dari Suara Lumajang. Thoriqul Haq Bupati Lumajang bersama Indah Amperawati Wakil Bupati Lumajang, Dandim 0821 Lumajang dan Kapolres Lumajang meninjau langsung tempat karantina di Sekolah Unggulan Terpadu atau SUT Lumajang Senin kemarin. Pada kesempatan tersebut, bahwa tempat karantina sudah disiapkan kurang lebih 110 ruang kelas di Sekolah Unggulan Terpadu. Memberlakukan karantina ini merupakan langkah untuk betul-betul pencegahan ini nyata dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang. Dirinya menambahkan bahwa di tempat karantina sudah disiapkan dapur sekaligus bahan yang bisa dimasak secara mandiri seperti beras, mie instan, sayur, telur, dan seluruh perlengkapan peralatan masak. Untuk fasilitas yang disiapkan akan dipenuhi menyesuaikan dengan orang yang datang di tempat karantina. Kegiatan-kegiatan yang nanti ada dalam karantina ini akan dilakukan oleh teman-teman dari TNI. Jadi
Pak Dandim nanti akan berkoordinasi dengan seluruh jajaran di TNI untuk langsung melakukan langkah-langkah terhadap program pengawasan, pemantauan atas kedatangan orang-orang yang ke Lumajang yang nanti kita siapkan karantina di tempat ini. Selanjutnya, untuk pendataan orang yang mudik maupun datang ke Lumajang akan dilakukan di perbatasan maupun terminal dengan tidak menghambat atau menutup jalan nasional. Karena himbauan tersebut, bila ada keterpaksaan harus kembali ke Lumajang, nantinya akan memberlakukan karantina dalam waktu 14 hari dari setiap orang yang datang. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Pradia FM Suara Tuban, Kholilul Aris, operasi pasar murah untuk warga terdampak COVID-19 secara ekonomi. Wabah virus corona atau COVID-19 membuat pemerintah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar PSBB yang mengharuskan adanya physical distancing atau jaga jarak melalui tempat ramai dan tidak berkerumun. Kampanye untuk di rumah saja secara tidak langsung mengakibatkan dampak ekonomi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, utamanya masyarakat menengah ke bawah seperti pedagang kecil dan pekerja di sektor informal yang harus rela merugi bahkan kehilangan mata pencaharian. Melihat hal tersebut, Bupati Tuban Fathul Huda menyatakan jika Pemkab tidak hanya memberikan perhatian kepada pasien, tetapi juga kepada masyarakat terdampak dari aturan PSBB. Pemberian bantuan untuk para masyarakat terdampak berupa sembako murah akan diberikan kepada 10.000 pedagang kecil, tukang becak, pedagang keliling, dan lainnya. Bantuan ini akan didistribusikan menjadi 3 tahap, saat ini menjelang Ramadan serta menjelang Idul Fitri. Sekarang adalah menjelang Ramadan dan juga nanti menjelang Idul Fitri. Harapannya sekarang kan sudah diinventarisir, Pemkab ini sudah punya data semua, jumlah abang becak itu berapa, jumlah asongan itu berapa, kemudian orang-orang yang pedagang-pedagang kecil, semuanya ada datanya. Kalau tidak salah kurang lebih 10.000. Kalau nanti masih ada yang ngeriwatan, saya minta rekan-rekan wartawan melaporkan kami. Tahap pertama dan kedua itu adalah di sekitar kota. Di ketiga nanti belum ada data yang komplit, nanti yang ketiga itu nanti akan menyeluruh ke kabupaten. Kholilul Aris, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Kemudian di Suara Sidoarjo ada rekan saya yang akan mengabarkan FKUB dan Unusida berikan keringanan kepada masyarakat berupa posko bantuan COVID-19. Billy Patopoy, silakan. Dalam usaha memerangi COVID-19 di wilayah Kabupaten Sidoarjo, peran serta masyarakat, perusahaan swasta, organisasi masyarakat, serta instansi lain di luar Satgas COVID-19 juga sangat vital. Dalam hal ini, FKUB dan juga Unusida memberikan bantuan kepada masyarakat berupa posko bantuan terhadap dampak COVID-19. Nur Ahmad Saifuddin, Cak Nur, Wakil Bupati Sidoarjo, saat membuka posko di Gedung Serbaguna Rohmatul Ummah Unusida pada Senin 6 April mengatakan, posko yang ada di Kabupaten Sidoarjo, baik pemerintah maupun lainnya nanti bisa segera berkoordinasi sehingga bisa mengatur sistem kerja yang baik untuk penyuluhan maupun pemberian bantuan. Saya berharap juga koordinasi yang baik sesama posko, baik posko di kabupaten atau posko yang ada di sini atau posko yang lain, sehingga dengan demikian kita bisa mengatur sistem kerja yang baik, ya, berkenan dengan penyuluhan, berkenan dengan pembagian, ya. Kalau nanti ada data-data yang baik, data-data yang real, data-data yang prioritas untuk diberikan sumbangan, maka kami akan membagi itu semua dengan baik. Dengan perkembangan penyebaran COVID-19 yang saat ini semakin tinggi, Cak Nur menambahkan akan mengevaluasi terkait dengan SOP, apakah sudah terlaksana dengan baik dan cocok untuk kondisi saat ini. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Di Blambangan FM ada kabar tentang Pemkab Banyuwangi gandeng UMKM untuk produksi alat pelindung diri. Silakan Akbar Wiyana. Di tengah keterbatasan alat pelindung diri atau APD untuk para tenaga medis guna mengantisipasi penyebaran virus corona, Pemkab Banyuwangi memproduksi ribuan pakaian APD dengan menggandeng UMKM setempat. Salah satu UMKM yang dilibatkan memproduksi APD adalah Dava Jaya Konveksi di Dusun Cangaan, Kecamatan Genteng. Pemiliknya, Nur Basuki Abdullah, mengatakan pihaknya mendapatkan pesanan sebanyak 300 APD dari Pemkab Banyuwangi. Dia mengaku sangat berhati-hati dalam proses produksi APD, mengingat baju ini salah satu kelengkapan standar untuk melindungi tenaga medis dari paparan virus. Sementara itu, Bupati Anas mengaku sengaja melibatkan UMKM untuk menyediakan APD di daerah. Menurutnya, anggaran yang dimiliki Pemda ada, namun barangnya sulit ditemukan di pasaran. Maka pihaknya berinisiatif memproduksi sendiri dengan menggandeng UMKM konveksi yang ada di Banyuwangi, sekaligus untuk memperdayakan mereka di tengah situasi sulit saat ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Wiji Lestariano mengatakan, APD yang diproduksi tidak akan diperjualbelikan, tetapi didistribusikan ke fasilitas kesehatan di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Berikutnya, Wali Kota Probolinggo himbau jangan mudik dulu sebelum virus corona mereda. Selengkapnya Devi Aprilia, Radio Suara Kota. Setiap daerah punya cara untuk mencegah penyebaran COVID-19 di wilayah masing-masing. Tak terkecuali pemerintah Kota Probolinggo yang menyiapkan berbagai rencana untuk memutus mata rantai penyebaran virus tersebut yang dikhawatirkan dibawa oleh pemudik saat pulang ke kampung halamannya. Terkait hal tersebut, Pemkot Probolinggo telah menyiapkan beberapa planning. Rencana pertama, bagi warga yang mudik pulang ke Kota Probolinggo bakal dikarantina oleh Pemkot Probolinggo di lokasi yang telah disiapkan. Rencana kedua, jika tidak ingin dikarantina oleh Pemkot, maka harus melakukan karantina mandiri sesampainya di Kota Probolinggo. Dan warga yang melakukan karantina mandiri selama 14 hari ke depan, dengan konsekuensi masyarakat di sekitar tempat tinggalnya akan diberitahu bahwa yang bersangkutan masuk dalam ODP atau orang dalam pemantauan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin mengatakan pihaknya akan siapkan banyak opsi untuk penampungan sementara. Salah satunya menyewa tempat kos atau rusunawa dalam jumlah besar yang nantinya akan hadir sarana-prasarana yang memadai. Dengan hal itu, Wali Kota Habib Hadi berharap masyarakat warga Kota Probolinggo yang merantau agar tidak melakukan mudik dulu. Untuk sementara, silaturahmi bisa dilakukan dengan memanfaatkan telekomunikasi yang ada saat ini. Dengan tidak mudik, bisa menjadi wujud rasa sayang kepada keluarga. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo. Terakhir kita simak kabar dari Mahardika FM bersama Kirana Nisa. Pemkot Blitar siapkan 3 tempat karantina untuk pemudik. Sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona, pemerintah Kota Blitar akan menyiapkan tempat karantina untuk pemudik yang pulang ke Kota Blitar. Santoso PLT Wali Kota Blitar mengatakan akan menyiapkan 3 tempat karantina di 3 kecamatan Kota Blitar. Masing-masing berada di gedung baru SMPN 3 untuk masyarakat Kecamatan Kepanjen Kidul, asrama milik Yonif 511 untuk Kecamatan Sananwetan, dan gedung kesenian Aryo Blitar untuk Kecamatan Sukorejo. 3 tempat karantina ini diperkirakan bisa menampung sampai 300 pemudik. Santoso menegaskan pemerintah kota akan segera menyiapkan sarana-prasarana yang dibutuhkan di tempat karantina. Menurutnya, jika sudah siap, pihaknya akan menerapkan prosedur tetap bagi pemudik yang datang. Setiap pemudik yang datang dari stasiun, terminal, atau kendaraan pribadi akan menjalani pemeriksaan di tempat karantina. Jika terindikasi virus corona, yang bersangkutan akan menjalani isolasi di tempat karantina. Sedangkan bagi yang sehat dibolehkan pulang dan tetap melaksanakan isolasi mandiri selama 14 hari. Sikapi perkembangan pemudik yang akhir-akhir ini juga semakin bertambah, kita rencanakan untuk penentuan lokasi untuk isolasi mudik yang baru, baik yang dari terminal maupun dari stasiun sepur maupun yang datang secara pribadi. Itu kita hari ini akan memastikan selama 2 hari ini lokasi yang ditunjuk adalah gedung SMP Negeri 3 yang baru. Allah di sana bisa menampung banyak pemudik-pemudik karena memang gedungnya juga masih baru. Rusunawa miliknya Damjon 511 Kota Blitar yang tempatnya persis di depan Kelurahan Karangtengah. Santoso juga meminta agar kelurahan, RT, RW, dan masyarakat proaktif melapor jika ada salah satu warga yang baru pulang dari luar daerah. Kirana Nisa, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Demikian tadi sahabat Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Pastikan tetap semangat jalani hari. Saya Endri Sonea pamit undur diri. Sampai jumpa. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.